Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya di pagi hari yang indah ini. Saya akan menyampaikan renungan buat kita semua adalah makanan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kerohanian itu sangat penting ya untuk ada di dalam diri kita, karena di dalam pribadi kita itu ada roh yang harus senantiasa kita pelihara, kita jaga, dan kita senantiasa melindunginya. Dengan apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini saya mau menyampaikan seperti di dalam Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Di sana dikatakan bahwa dan mereka semua minum minuman rohani dan makanan rohani yang sama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini dilanjutkan di ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita mengutamakan makanan-makanan jasmani kita ya. Memang makanan jasmani itu juga penting dalam kehidupan kita, tetapi dalam hal ini sebagai orang yang percaya, orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak di antara kita sebagai orang Kristen saat ini terlalu fokus kepada makanan rohani sehingga mereka sibuk bekerja, sibuk mencari sesuatu yang untuk memuaskan keinginan dari mereka, sibuk mencari sesuatu yang untuk memuaskan kehidupan yang fana di dalam dunia ini, sibuk mencari segala sesuatu untuk mencukupkan segala kebutuhan jasmani mereka. Nah, dari hal itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang senantiasa berusaha mencari kebutuhan kepuasan jasmani mereka, tetapi mereka tidak memikirkan roh yang ada di dalam diri mereka, sehingga makanan rohani mereka abaikan. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam suatu pergumulan, ketika dalam suatu pencobaan, ketika di dalam suatu tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya, dia akan mengalami kekeringan ya. Apa itu kekeringan? Dia akan mengalami kekeringan rohani karena kehidupannya hampa, tanpa ada makanan rohani yang diasupi di dalam tubuh rohnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang percaya, yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mementingkan makanan rohaninya. Sehingga wajar saja kalau di dalam kehidupan mereka menjalani kehidupan mereka, mendapatkan persoalan, lalu mereka putus asa, lalu mereka menyerah, lalu mereka gagal. Nah, makanya dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita sangat perlu untuk memberi makanan rohani kita. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Cara yang pertama Bapak Ibu Saudara, saudara harus senantiasa aktif di dalam persekutuan, aktif di dalam kegiatan rohani, aktif di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, aktif di dalam melakukan suatu kebaikan yang akan memberkati menyertai kehidupan roh saudara. Dan terlebih saudara harus senantiasa menjadi penyembah Allah yang benar, yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, di mana roh jiwa saudara senantiasa melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan kita hari ini, saudara mulai mengambil komitmen untuk senantiasa memberi makanan rohani saudara, dengan cara saudara harus senantiasa memberikan hidup saudara kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik yang membuat jiwa roh saudara menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu memberi makanan roh di dalam kehidupan kita, karena di dalam Injil Markus mengatakan juga bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya yang harus kita pelihara beri makan adalah roh kita, supaya daging kita tidak menjadi lemah ketika kita melewati setiap proses kehidupan hari demi hari. Glory to God, haleluya. Shalom.